Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bisa gila betulan saat kamu lakukan hal ini, ya. Jadi banyak loh ya orang itu terobsesi dengan cinta, tidak hanya tergila-gila tetapi jadi gila betulan, ya. Atau orang sering mengistilahkannya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu macam-macam ya. Kalau data WHO itu salah satu yang terbesar atau terbanyak itu schizofren ya. Itu di seluruh dunia, saya baca di berbagai artikel, penderitanya sekitaran 20 jutaan orang ya. Jadi schizofren itu walaupun sebabnya belum ditemukan secara pasti oleh para ilmuwan, tetapi sangat mungkin ya orang mengalami gangguan mental yang sangat berat. Itu faktor cinta, mencintai seseorang tetapi cintanya tidak kesampaian. Di dalam realita kehidupan kita juga sering ya melihat orang mengalami gangguan mental yang berat karena amat sangat menginginkan sesuatu. Misal pengen kaya tuh, ya, usaha, investasi besar-besaran, jual, kemudian gagal. Setelah itu stres, depresi, sampai terkena gangguan mental yang berat, ya. Pengen jadi orang kaya dan seterusnya. Nah, di antara tanda-tanda schizofren ya atau gangguan mental berat itu, orang jadi sering berhalusinasi dan juga sekaligus delusi. Jadi bedanya halusinasi itu adalah keadaan perubahan persepsi pada diri seseorang ya. Jadi seakan-akan dia mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, mencium aroma yang orang lain tidak mencium ya. Kadang-kadang juga bisa jadi ngomong sendiri karena dia merasa ada teman ngobrol dan seterusnya. Nah, itu namanya berhalusinasi. Atau delusi ya. Jadi delusi itu meyakini sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi dia meyakini bahwa dia ini adalah seorang artis terkenal, ya. Mana-mana di dalam benaknya orang akan minta foto dan minta tanda tangan. Atau dia meyakini ada seseorang yang sangat mencintainya, ya. Padahal orang itu kadang-kadang kenal saja tidak. Saya pernah tuh ketemu seseorang ya. Jadi ketika saya masih siaran di radio tuh sering datang ke stasiun itu, ngobrol tuh ya. Dan kalau ngobrol itu sulit tuh dibuat mandek itu. Awal-awal tuh saya percaya juga tuh dengan ceritanya karena sangat meyakinkan, ya. Tapi saya kok rasanya sayup-sayup tahu nih nama orang yang dicintai itu. Ya, terus saya tanya namanya siapa, terus saya sambil browsing itu. Oh, ternyata orangnya bahkan ada
di kota yang berbeda, dan yang dia cintai itu seorang selebgram muda yang sangat terkenal dan tentu tidak kenal dengan dia. Dan dia yakin betul tuh ya bahwa dia akan menikah dengan orang itu. Ada juga tuh ya, dulu pas saya masih cukup muda lah, usia 25 tahun itu. Nah, itu ada orang yang sering datang ke pengajian saya, dia tuh mencintai seorang artis muda pada saat itu ya. Jadi dia cerita tanggal sekian akan menikah dengan artis itu, bulan ini akan menikah dengan artis itu, dan seterusnya ya. Sampai suatu ketika itu saya selesai ngisi pengajian, dia itu datang bawa souvenir pernikahan ya. Dia bilang, "Mas, tanggal sekian datang ya ke acara mantenan saya dengan artis itu." "Oh, oke," saya bilang ya, ini anunya, ini sampel souvenir mantennya. "Oh, oke." Padahal artisnya sedang di Jakarta ya, dan di tanggal yang sama dia sedang konser. Nah, jadi itu namanya delusi, meyakini bahwa seseorang amat sangat mencintai dia, sementara orang itu tidak mencintai, bahkan tidak kenal sama sekali. Nah, jadi mantan nih ya, ketika kita melakukan perbaikan di dalam hidup kita, maka sangat mungkin tuh mantan akan mengalami halusinasi ataupun delusi tadi. Kenapa? Nah, ini yang menarik nih, kenapa. Jadi, kenapa mantan mengkhianati kita? Ya, berpaling kepada orang ketiga. Karena orang ketiga itu kaya raya. Tetapi kan orang yang kaya itu biasanya pengennya dapat pendamping hidup yang selevel dengan dia, yang sekufu dengan dia. Nah, maka bisa saja di awal-awal mantan duitnya masih banyak ya, masih bisa mengikuti gaya hidup orang ketiga, tapi lambat laun duitnya habis dan dia dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga. Kan menderita sekali itu. Dan pada sisi yang lain, dia melihat bahwa apapun yang kita tekuni jadi duit. Ya. Kita bekerja, kita bisnis, bahkan kita menekuni hobi kita, semuanya bisa jadi duit. Kan banyak tuh orang dari hobi jadi duit. Misal hobi melukis ya, lukisannya dibeli orang sampai belasan juta rupiah ya. Hobi apapun, jadi semuanya jadi duit. Jadi pada satu sisi dia terpuruk, dia ngejar-ngejar orang ketiga karena dia pengen jadi lebih kaya, tetapi bukannya jadi kaya, tetapi justru dia dicampakkan oleh orang ketiga. Dan pada sisi yang lain dia melihat kita jadi kaya raya. Nah, sehingga dia, karena yang dia cintai ya, jadi misalnya mantan ini matre, yang dia cintai itu kan hartanya sebenarnya, bukan orang ketiganya. Begitu juga ketika melihat kita sekarang jadi kaya raya, jadilah dia terobsesi kepada kita. Ya. Sehingga jadilah dia awalnya tergila-gila, tetapi mungkin karena kita sudah pernah kecewa, dikhianati, kita tidak tertarik lagi kembali kepada dia, kita mau fokus dulu kepada pekerjaan, atau mungkin kita sudah punya seseorang yang baru ya, yang jauh lebih baik daripada mantan. Jadilah mantan berhalusinasi ya. Jadi berhalusinasi, membayangkan atau merasa
kita datang ke rumahnya, merasa kalau kita chatting dengan dia, merasa kalau kita telepon dia, dan seterusnya. Karena keinginannya yang sangat besar untuk memiliki kita. Dan juga delusi tadi, ya, dia meyakini betul bahwa kita masih mencintainya. Dia meyakini betul bahwa kita mau balik dengan dia. Dia meyakini bahwa kita adalah milik dia. Nah, jadi itu sudah schizofren itu, ya, dan mengalami gangguan mental yang berat, ya. Nah, itu biasanya sering terjadi pada orang-orang yang matre, kan. Orang-orang yang matre itu dia berpikir ketika dia menikahi atau ngejar-ngejar seseorang agar jadi ikut kaya. Yang terjadi sebaliknya, jatuh miskin, tidak punya apa-apa, plus dapat gangguan mental. Itu azab dunia untuk orang yang matre, yang menginginkan menikahi seseorang yang kaya raya agar bisa ikut kaya juga. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, Allah akan menjadikan orang itu lebih rendah. Wa man tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Jadi melarat itu adalah bagian dari azab dunia. Begitu orang terobsesi kaya jadi melarat, ditambah lagi dia stres, depresi, mengalami gangguan mental, ya. Nah, sekarang yang paling penting kita lakukan adalah kerja keras. Ya. Kerja keras karena apa? Karena terlepas apakah mantan itu bisa kena gangguan mental atau tidak, ketika mantan melihat kita jadi kaya raya, dia pasti akan sangat menyesal mengkhianati kita demi orang ketiga yang kaya raya. Dan semua orang bisa kaya kalau dia mau kerja keras. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.